Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Ari Artadi MSI MA, selaku Ketua Jurusan Bahasa dan Kebudayaan Jepang Universitas Dharma Persada. Yang terhormat, Bapak Hari Setiawan MA, selaku pengisi materi pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu hadirin dan peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat-Nya, kita dapat berkumpul dan bertatap maya dalam acara Webinar Manabuhi Jansa 2021 dengan tema Tips JLPT Sersan, Serius Tapi Santai ala Harsen. Pada hari Sabtu, tanggal 12 Juni 2021, pukul 13.00 sampai selesai. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Janet Lorenza, mahasiswa aktif Fakultas Bahasa dan Budaya Jepang Strata 1, Universitas Dharma Persada, Angkatan 2020, yang akan memandu jalannya acara webinar. Sebelum memasuki agenda pada hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, izinkan saya untuk memaparkan tata tertib webinar pada hari ini. Berikut tata tertib selama acara berlangsung. 1. Peserta webinar wajib menggunakan format nama _instansi. 2. Peserta dimohon untuk off mic selama acara berlangsung, kecuali ketika dipersilakan. 3. Dilarang ada interupsi dalam bentuk apapun selama berjalannya acara. 4. Harap tidak spam chat di saat acara berlangsung. 5. Jika mengalami kendala terkait pelaksanaan acara, silakan menghubungi kontak person yang tertera. 6. Bagi peserta yang ingin bertanya, harap bertanya pada sesi tanya jawab yang sudah disediakan. Sebelumnya, harap tulis nama dan pertanyaan terlebih dahulu di fitur chat Zoom. 7. Sertifikat akan dibagikan bagi peserta yang mengikuti acara dari awal sampai akhir dan mengisi Google Form berisi feedback acara. 8. Peserta harap mengisi presensi menggunakan link untuk pembuatan sertifikat. Link akan dibagikan 30 menit sebelum acara selesai melalui fitur chat Zoom. 9. Peserta webinar diharapkan tidak keluar masuk forum, kecuali sedang mengalami kendala agar tidak mengganggu jalannya acara. 10.
Selama pemaparan materi, kolom chat tidak boleh digunakan. Baiklah, selanjutnya saya sampaikan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua ialah kata sambutan. Acara yang ketiga adalah penyampaian materi serta tanya jawab. Dan acara yang keempat ialah penutupan. Baik, kita masuk ke acara selanjutnya yaitu kata sambutan. Kata sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Christian Putra Ariandi, selaku Ketua Pelaksana Webinar. Kepada Saudara Christian Putra, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih banyak, Jenny. Baik, selamat siang para hadirin sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, saya ingin membacakan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan pada kita semua untuk hadir dalam webinar siang hari ini. Lalu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua Jurusan Bahasa dan Budaya Jepang, Bapak Dr. Ari Artadi, MSI, MA, dan kepada Bapak narasumber, Bapak Hari Setiawan, MA, yang akan membagikan ilmunya kepada kami semua siang hari ini. Lalu kepada Ketua Hijansa, Kak Lili Rahmawati, para panitia, dan juga pada hadirin sekalian yang bersedia hadir dalam Manabau Hijansa Seminar pada hari ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai acara Manabau Hijansa Seminar dengan tema Tips JLPT Sersan, Serius Tapi Santai, ala Hari Sensei yang akan diadakan siang hari ini. Kata Manabau sendiri diambil dari kata bentuk ajakan dalam bahasa Jepang, yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti ayo belajar. Dalam acara ini, saya mengajak para hadirin semua untuk belajar bersama mengenai tips mengikuti JLPT ataupun tips dalam mempersiapkan diri sebelum mengikuti JLPT. Besar harapan melalui Manabau Hijansa Seminar yang akan diadakan siang hari ini, para hadirin sekalian bisa lebih siap untuk menghadapi JLPT. Apalagi bulan Juli nanti akan diadakan JLPT pertama di tahun 2021. Semoga para hadirin sekalian bisa mendapatkan hasil yang memuaskan saat JLPT nanti. Dan bagi para hadirin sekalian yang belum berkesempatan untuk mengikuti JLPT pertama di tahun 2021, semoga bisa mempersiapkan lebih matang untuk mengikuti JLPT yang akan diadakan selanjutnya. Kemudian, terima kasih untuk semua pihak yang sudah memberikan bantuan dan dukungan untuk keberlangsungan acara Manabau Hijansa Seminar kali ini. Akhir kata, saya mewakili panitia, meminta maaf jika dalam berjalannya acara ini terdapat hal yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Semoga para hadirin sekalian mendapat manfaat yang berguna untuk kedepannya melalui acara ini. Sekian, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Saudara Christian Putra Ariandi atas kata sambutannya. Kata sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Lili Rahmawati, selaku Ketua Hijansa periode 2020-2021. Kepada Saudari Lili Rahmawati, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Kakak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Bapak Ari Artadi dan juga Bapak Hari Setiawan. Terima kasih atas waktunya telah diluangkan untuk acara hari ini. Dan serta teman-teman semua, para panitia dan peserta yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara Hijansa Seminar Tips JLPT Sersan ala Harsen. Alhamdulillah, webinar kali ini adalah seminar pertama dari Hijansa yang diadakan. Melihat kebutuhan dari mahasiswa bahasa dan kebudayaan Jepang yang sebentar lagi akan menghadapi ujian JLPT di bulan Juli maupun teman-teman yang masih menunggu di bulan Desember nanti, kami membuat acara ini untuk membantu teman-teman sekalian dalam persiapan menghadapi ujian JLPT. Semoga acara ini dapat membantu teman-teman semua dalam menghadapi ujian dan semoga seluruh pihak peserta maupun panitia dapat lulus di ujian JLPT yang akan ditempuh nanti. Amin. Mungkin untuk hari ini terima kasih untuk semuanya yang telah hadir. Dari saya cukup sampai sini saja.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Lili Ramawati atas kata sambutannya. Kata sambutan yang terakhir, sekaligus pembukaan webinar secara resmi, akan disampaikan oleh Ari Artadi Sensei, selaku Ketua Jurusan Bahasa dan Budaya Jepang. Kepada Ari Artadi Sensei, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih, Saudari Moderator, Mbak Janet. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, konnichiwa, minasan. Ya. Bapak, Ibu, adik-adik, mahasiswa semua, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kita masih bisa berkumpul dalam kegiatan webinar Manabo dari Hijansa ya, dengan tema tips JLPT Sarsan ala Hari Sensei, ala Harsen ya, yang diselenggarakan oleh Hijansa, Himpunan Mahasiswa Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang Unsada bekerja sama dengan program studi. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, adik-adik semua dalam webinar ini. Ya, kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber webinar ini, rekan saya Bapak Hari Setiawan ya, yang biasa dipanggil Harsen ya, atau di kanal YouTube-nya dikenal dengan Hari Sembong gitu ya. Lalu kepada adik-adik Hijansa yang sudah berusaha keras menjadi panitia penyelenggara webinar ini sehingga webinar ini bisa diselenggarakan sesuai dengan rencana. Kemudian seperti yang tertulis di temanya, ya, webinar ini bertujuan untuk memotivasi para peserta agar tidak was-was ya, agar tidak terlalu was-was, agar tidak terlalu grogi ketika menghadapi ujian JLPT. Apalagi ujian JLPT itu yang akan diselenggarakan di bulan Juli ya tahun ini ya. Kemudian diharapkan juga melalui seminar ini adik-adik semua mampu mempersiapkan dengan baik strategi untuk menghadapi JLPT. Jangan sampai nggak lulus ya. Karena JLPT ini mungkin ada ya, tapi kan kita masih dalam masa pandemi ya. Kalau misalnya pandeminya memburuk ya di Desember mungkin ada, mungkin tidak. Jadi manfaatkanlah kesempatan di bulan Juli sebaik mungkin, jangan sampai tidak lulus bagi adik-adik yang mengikuti JLPT di bulan Juli. Kemudian juga yang penting adalah ya adik-adik juga didorong secara rutin untuk mengikuti JLPT atau tes-tes sejenis ya, supaya adik-adik terbiasa ya. Nah, seperti kata pepatah, bisa ya karena biasa. Jadi kemungkinan lulus akan semakin besar kalau adik-adik terus ikut JLPT ya. Saya juga berdasarkan pengalaman saya ya, untuk bisa lulus JLPT N2 dan N1 itu ya itu nggak sekali ya, nggak sekali pukul ya, nggak sekali ikut ujian saya lulus, enggak ya. Itu pasti berkali-kali ya ikut ujiannya ya. Kalau tidak salah dulu JLPT N2 saya ikut 3 kali baru lulus, kemudian sama JLPT N1 juga ikut 3 kali baru lulus. Jadi bayangkan ya, adik-adik bisa bayangkan ya, saya juga sama seperti adik-adik ya, harus berusaha keras dulu ya baru bisa lulus. Nah, tapi untuk narasumber adik-adik hari ini ya dalam webinar ini, Hari Sensei ya ini eksepsional ya, jadi agak sedikit berbeda dengan orang biasa gitu. Karena beliau adalah ya salah satu dosen yang lulus JLPTN 1 dengan nilai sempurna ya. Segelintir aja ya, cuma ada 1-2 orang mungkin ya yang bisa lulus JLPTN 1 dengan nilai sempurna ya. Jadi jangan diragukan lagi kemampuan bahasa Jepangnya. Ya, dan kemudian juga kalau dari segi bahasa Jepang ya, Hari Sensei ini bisa disetarakan dengan dosen-dosen Jepang di Jepang gitu ya. Jadi jangan khawatir, sekali lagi Bapak Ibu semua, adik-adik yang mengikuti seminar ini sebagai peserta berada di tangan yang benar gitu ya. Baik, adik-adik semua, Bapak Ibu ya, saya tidak akan lama-lama ya, selamat berwebinar dan semoga ilmu yang ada pada seminar ini bermanfaat dan berguna bagi adik-adik semua, bagi Bapak Ibu semua dalam menghadapi JLPT. Akhir kata saya buka seminar ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, semoga seminar ini berjalan dengan lancar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan ke Janet. Terima kasih Ari Sensei atas kata sambutannya. Akhirnya tiba saatnya kita sampai kepada acara inti, yakni penyampaian materi. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana telah diumumkan, seminar pada kali ini mengambil tema Tips JLPT Sersa, serius tapi santai ala Harsen. Sebagai negara yang memiliki budaya dan pendidikan yang maju dan menarik, Jepang telah menjadi salah satu faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap besarnya perkembangan minat terhadap kebudayaan serta pendidikan bahasa dan kebudayaan Jepang di kalangan mahasiswa Indonesia. Untuk itu, sebagai upaya dalam mewujudkan perkembangan pendidikan yang lebih baik, maka diadakanlah webinar Manabo Hijansa yang bertujuan menambah wawasan tentang tips mempersiapkan JLPT, meningkatkan kualitas dan kemampuan dalam berbahasa Jepang, mengembangkan potensi baik akademik maupun non-akademik, dan kemampuan JLPT melalui website TTBJ. Penyampaian materi pada kali ini akan langsung disampaikan oleh Hari Sensei. Selamat siang Hari Sensei. Ya, siang Janet. Siang Sensei. Konnichiwa. Sebelum masuk materi pada hari ini, izinkan saya untuk membacakan biodata Hari Sensei. Dengan nama panjang, Hari Setiawan. Lahir di Cirebon pada tanggal 10 November 1980. Next. Dengan riwayat pendidikan diantaranya, Hari Sensei pernah bersekolah di SMA N3 Cirebon di kelas bahasa dan melanjutkan kuliah di Universitas Padjadjaran. Lalu beliau kembali melanjutkan program S2 dan S3 di Tokyo University of Foreign Studies. Beliau pun pernah belajar bahasa Jepang di sekolah bahasa, yaitu Tokyo Japanese Language Education Center, yang merupakan tempat di mana Jerome Pauline, seorang konten kreator YouTube Nihongo Mantapu, belajar bahasa Jepang. Beberapa kali beliau gagal dalam tes JLPT. Namun dengan usahanya yang gigih, beliau akhirnya berhasil lulus JLPT N1 dengan full score. Next. Hari Sensei memiliki segudang pengalaman kerja. Di antaranya ialah beliau pernah mengajar bahasa Jepang di SMA N14 Bandung dan SMA N44 Jakarta. Pada tahun 2007, beliau akhirnya mengajar sebagai dosen tetap di Unsada dan dipercaya sebagai Kaprodi Sastra Jepang Unsada. Next. Beliau mulai aktif membuat konten untuk channel YouTube Japanesia, sebuah situs pembelajaran bahasa Indonesia. Next. Melalui bahasa Jepang yang telah beliau pelajari, berhasil membawanya menginjakkan kaki di berbagai negara. Di antaranya, beliau melakukan program pelatihan mengajar bahasa Jepang di Slovenia dan pameran wisata di Manila, Filipina, serta New Delhi, India. Beliau juga melakukan program S2 dan S3 di Jepang. Next. Beliau telah melakukan berbagai macam penelitian. Salah satu penelitian yang beliau lakukan ialah menganalisis bentuk teiru serta pengaplikasiannya. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada Hari Sensei. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Janet, terima kasih Pak Ari, terima kasih Putra, Lili, dan semua panitia. Sebentar saya munculkan dulu PPT-nya. Suara saya apa terdengar dengan jelas? Terdengar sih.
Terdengar, Oke, terima Sensei. kasih. Ya, terima kasih Pak Ari sudah membuka. Baru kali ini saya dipuji loh. Terima kasih Pak. Dan minasan konnichiwa. 本日はこのセミナーにご参加いただき誠にありがとうございます。ただいま、ご紹介に預かりました、本日の発表者として務めさせていただきます。ダルマパサダ大学日本語日本文化学科のハリです。よろしくお願いします。apa sudah meyakinkan Ciko siapanya? Iya. Mukanya memang nggak meyakinkan ya kalau baru itu pembicaranya ya aduh gitu ya. Tapi insya Allah udah serius bikin PPT-nya. Ya, yoroshiku onegaishimasu. Pertama, terima kasih kepada panitia sudah membuat acara yang keren ini ya, dari awal sampai sekarang itu persiapannya keren banget ya, sangat profesional ya. Kemudian terima kasih kepada Pak Ari mewakili Prodi Bahasa dan Kebudayaan Bahasa dan Kebudayaan Jepang atas dukungannya, kemudian kepada fakultas dan universitas juga. Kemudian terima kasih juga kepada para peserta yang sudah hadir. Yang paling jauh dari mana ini? Kayaknya banyak ya. Saya lihat ada UNP, ada Unpad, ada selain Unsada ya, ada mana lagi yang paling jauh? Ya. Dulu pernah ke UNP juga sih saya. Waktu itu ikut seminar juga, macam-macam. Ya, pengalaman yang sangat menarik sekali bisa pergi ke Padang. Oke, tadi ada beberapa hal yang di bagian itu ya, perkenalan. Jadi kenapa saya menuliskan kayak pengalaman saya pergi ke luar negeri itu, maksudnya dengan bahasa Jepang itu saya bisa pergi kemana-mana begitu ya. Jadi modal saya cuma bahasa Jepang aja. Jadi tapi bisa pergi ke Slovenia ya. Di Slovenia itu saya ngajar orang Slovenia ya, orang Eropa, bahasa Jepang dasar. Nah, waktu itu pakai bahasa Jepang juga saya ngajarnya. Terus saya pikir orang Eropa itu kan apa ya, aktif-aktif gitu ya, bisa di kelas itu rame gitu ya. Ternyata nggak begitu juga. Harapan saya bisa rame gitu di kelas, ternyata banyak yang pendiam ternyata ya. Jadi apa namanya, lebih seru, lebih rame di Indonesia sih kalau menurut saya. Itu pengalaman di Slovenia. Terus waktu di India sama ke Filipina itu waktu kerja part-time di travel agent di Jepang. Jadi waktu itu saya menjual paket wisata di Jepang ya. Jadi dengan bahasa Jepang itu saya udah alhamdulillah bisa dapat pengalaman yang berharga sekali ya. Terus sekarang aktif sebagai mimin juga ya, mimin prodi, mimin sosmednya prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang. Ada Facebook, ada Instagram, ada official account di Line, ada Twitter juga walaupun cuma apa sih itu namanya, repost dari Instagram ya. Terus ada channel YouTube juga ya. Jadi biar rame ya, saya pikir begitu. Saya juga punya keminatan sama sosial media, jadi ada energi tersendiri buat itu ya. Jadi penghilang stres juga sebenarnya. Terus suka sepeda juga, siapa tahu ada yang naik sepeda terus di sekitar Jakarta Timur ya, bisa menyapa, kiu gitu ya. Kebetulan sukanya sepeda fixed gear atau fiksi ya, jadi apa namanya, kalau ada yang sama-sama suka bisa goes bareng. Sip. Terus di sini gimana? Ada yang udah lulus N1? Ya, saya malu nanti kalau ada. Pak Ari udah ya, Pak Ari udah lulus N1. Ada lagi nggak yang udah lulus? Mungkin bisa, boleh ya panitia ya, boleh tulis di chat kali ya. Ada nggak? Atau yang mau ngomong juga boleh sih. Yang lulus N1 ada?
Boleh di chat nggak apa-apa. Belum ada ya. N2 sudah ada, N2 yang lulus N2. Putra ini udah lulus N2 ya. Oke. Ada yang udah lulus N2? Oh, jawab belum gitu juga nggak apa-apa sih. N3 sudah ada yang lulus N3. Ada ya. Oke. Jangan malu-malu, nggak apa-apa. Jadi hari ini ya tadi dari panitia mungkin tidak bisa ini ya untuk chat ya. Apa namanya? Ya, oke. Terus atau belum pernah ikut sama sekali CLPT. Mungkin untuk yang ini ya. Saya Yang Sensei belum baru-baru pernah ya. ikut sama sekali Sensei. Belum pernah ikut ya. Aduh, kasihan banget. Ya, gara-gara Ya. corona Sensei. Gara-gara corona ya. Makasih sudah share pengalamannya. Oke. Jadi sebagai syarat untuk ikut seminar ini, di awal itu panitia mensyaratkan agar calon pesertanya itu ikut TTBJ ya. Jadi mungkin banyak juga yang belum tahu TTBJ. TTBJ itu ujian kemampuan bahasa Jepang yang diadakan secara online dan gratis ya. Jadi dikembangkan oleh Universitas Tsukuba di Jepang. Jadi walaupun tidak sama seperti Nihongo no Rikushken atau JLPT, tapi paling tidak kita bisa melihat atau menilai ya sejauh mana sih kita sudah belajar ya, roughly kayak gimana sih kasarnya dulu ya gitu. Jadi udah sejauh mana itu bisa melihat itu sih. Kami juga para dosen itu rutin ya sebulan sekali ikut TTBJ. Jadi sebenarnya nggak dianjurkan juga sih setiap bulan. Ya minimal 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali boleh. Jadi di TTBJ juga ada cara membaca skornya ya. Jadi kalau skornya 40 itu setara dengan JLPT level berapa itu ada di situ. Jadi mungkin setelah ini kalian bisa para peserta bisa coba cek di websitenya ya, tulis aja TTBJ gitu ya, atau TTBJ Tsukuba gitu ya. Jadi bisa cek-cek di situ. Oke, terus tapi itu kalau ikut TTBJ itu harus pakai laptop ya, jadi nggak bisa pakai HP, harus ada koneksi internet yang cukup kuat juga. Saya melalui channel YouTube jurusan udah bikin tutorialnya, silakan kalau itu coba dilihat aja. Hijansa juga udah buat ya, keren banget yang Hijansa, lebih bagus daripada saya, keren-keren. Makasih banyak. Silakan dilihat nanti. Lumayan lah ya daripada nggak tahu sama sekali kita udah belajar sampai mana sih gitu. Itu menurut saya praktis ya, untuk kebutuhan keperluan praktis itu bisa dipakai sih untuk sementara belum ikut TTBJ ya, belum ikut Norikushken. Oke, baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Hari ini kita akan bicara secara garis besar ada 4 poin ya. Yang pertama itu kita akan cari tahu apa sih JLPT itu ya. Terus yang kedua itu ciri khasnya, kita cari tahu apa ya itu ciri khasnya ya. Jadi supaya kalau kenal kan tahu seluk-beluknya, jadi ini ya, jadi lebih mudah menguasainya gitu ya. Terus di poin ketiga nanti kita akan bicarakan bagaimana menghadapinya ya, persiapannya bagaimana ya. Terus di poin keempat, kesumpilan. Itu bukan salah tulis, saya sengaja menulis seperti itu. Semoga menghibur ya. Dan nanti kita akan sumpilkan sama-sama. Jadi perlu apa sih untuk menghadapi JLPT ini ya? Oke, jadi mohon maaf ya kalau saya suka bercanda ya, suka menghibur ya. Waktu SMA itu saya ikut tes IQ gitu, terus kata guru BK-nya itu, kamu ini cocok untuk dunia entertain, katanya, dibilang begitu. Jadi mungkin memang ditakdirkan untuk menghibur orang ya. Ya, terus sekali lagi di sini bukan sekali lagi, saya ingatkan bahwa di sini seperti yang tadi Putra sampaikan ya, kita belajar bersama di sini. Jadi sumber pengetahuannya
itu bukan hanya saya ya, jadi bukan hanya Hari Sensei ya yang jadi sumber pengetahuannya. Kalian juga pasti sudah, kita sama-sama pembelajar di sini, semua sudah mencoba ya dan punya pengalamannya masing-masing, punya experience-nya masing-masing. Jadi nanti di sesi tanya jawab juga bisa berbagi ya tips-tips dari kalian juga. Jadi sumber pengetahuannya hari ini bukan saya saja ya. Kita sama-sama belajar. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan ya, nah saya sudah siapkan kuis ini sebenarnya. Nah, kuisnya ini saya siapkan di Quizizz ya. Saya akan sampaikan linknya ya, link Quizizz-nya di chat box ya. Sebentar, saya siapkan. Ya, oke. Sebentar ya. Oke, saya klik dulu. Oke. Jadi laptop saya ini udah cukup lama ya, jadi agak lemot. Sebentar. Saya ketik di chat box. Oke, sebentar. Ya, sudah saya kirim ya. Silakan bisa diikuti dulu. Kalau ada kendala, silakan sampaikan ya. Oke, sudah mulai masuk ini ya. Oh, sudah mulai banyak nih. Woi. Ya. Sip. Sudah mulai banyak, udah 11 orang masuk. Oke. Semoga lancar ya. Kadang deg-degan juga ya kalau bikin quiz kayak gini online ya. Nah, suka ini. Oke. Baru ada 11 orang. Oke. Komputernya gawat ini. Semoga lancar. Ya. Oke. Apa ada kendala? Tidak, Sensei. Tidak ya. Oke. Aman, Sensei. Saya bisa masuk, Sensei. Oke. Kayaknya komputer saya yang ada kendala ini. Oke, udah masuk semua ya? Oh, ini ada yang chat mungkin di sini. Oh, tidak terbuka. Kenapa itu ya? Jangan-jangan terbatas. Enggak ya? Masa terbatas sih? Di saya yang tertulis sudah join 97 orang, Sensei. Oh, gitu. Berarti saya yang bermasalah ini. Sebentar. Bentar, oke. Saya...
Bentar ya. Oke, terima kasih sudah nunggu. Oke, sebentar. Wah, panas komputer saya. Itu tandanya harus update ya, berarti harus beli komputer baru kayaknya. Punya alasan untuk beli komputer baru. Oke, baik, kita mulai ya. Udah ada 105 di sini. Silakan. Aduh. Saya yang malah disconnect. Oke, sudah saya klik start. Oke, sudah mulai kayaknya. Aduh, saya disconnect lagi. Maaf ya. Oh, ini nih, udah mulai nih. 5, 4. Oke, sepertinya sudah mulai. Silakan. Oke. Nah, ini butuh koneksi yang butuh internet sama komputer yang canggih ini ya kayaknya. Oke, silakan sudah dimulai. Punya saya disconnect. Bisa nggak? Aduh, saya disconnect lagi. Pada bisa nggak ngerjain soalnya? Maksudnya muncul soalnya ya? Muncul Betul, Sensei, Sensei. muncul. Muncul, oke. Betul, Alhamdulillah. Oke. Oke, sepertinya kendalanya ada di komputer saya ya. Disconnect lagi. Oke deh. Oke. Udah selesai ya ngerjainnya ya? Saya sudah Sensei. Udah. Juga sudah. Udah. Oke. Udah. Kayaknya ini di laptop saya ya kendalanya ya. Oke, baik. Oke. Kayaknya kita tunda dulu aja deh ya ini ya.
Mohon maaf ya. Aduh, jadi kurang bagus ini. Nanti kita lihat lagi, kita balik lagi ke sini. Sementara kita lanjutkan dulu slide-nya. Mohon maaf, tidak bisa interaktif ya. Ya, oke. Nanti balik lagi ya, kita cek scoreboard-nya. Kita cek nanti. Baik, kita lanjutkan. Terima kasih ya. Mohon maaf tidak bisa berjalan dengan lancar. Kita lanjutkan dulu ya. Ya, jadi seperti yang tadi disampaikan bahwa saya alhamdulillah di tahun 2012 itu bisa lulus JLPT N1 dengan full score ya. Jadi buktinya ada ini ya yang meragukan. Oke. Jadi orang Indonesia juga bisa ya. Jadi saya juga dulu sebenarnya nggak punya cara belajar yang spesial ya. Jadi nanti hari ini saya berbagi sudut pandang saya mengenai belajar ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama ya. Apa sih itu JLPT? Mungkin hari ini nggak begitu banyak sih materinya. Nanti lebih banyak ngobrol aja kali ya. Kita lanjutkan ya. Singkatannya apa itu JLPT ya? Udah tahu semua sih pasti ya. Singkatannya adalah Japanese Language Proficiency Test ya. Atau bahasa Jepangnya? Ya, Nihongo Donriku Shiken ya. Oke, nah ini mungkin tadi muncul ya angka-angka tahun berapa gitu ya. Nah, sebenarnya JLPT itu pertama kali dilaksanakan di Jepang itu adalah tahun 1983 ya. Ini pertama kali di Jepang. Waktu itu dilaksanakan oleh Nihon Kokusai Kyoiku Shien Kyokai ya pada tahun 1983. Ini pertama kali diadakan di Jepang. Kemudian di tahun berikutnya di 1984 itu Nihongo no Ryokushiken itu baru pertama kali saat itu dilaksanakan di negara lain. Nah, untuk pelaksanaan di negara lain pelaksanaannya dikoordinir oleh The Japan Foundation ya. Jadi selama ini juga Universitas Dharma Persada kan selalu jadi tempat pelaksanaan JLPT. Nah, itu bekerja sama dengan The Japan Foundation. Terus sampai dengan tahun 2009, JLPT itu dilaksanakan 1 tahun 1 kali, setiap bulan Desember waktu itu ya. Levelnya itu ada 4. Jadi dulu bahasanya itu IQ, NIQ, Sankyu, Yongkyu gitu ya. Dulu seperti itu. Jadi level 1, level 2, level 3, dan level 4. Terus di tahun 2010, yaitu di bulan Juli kalau nggak salah ya, pelaksanaan Juli 2010, Nihongo no Ryokushiken itu dilaksanakan dengan sistem yang baru, dilaksanakan 2 kali 1 tahun dengan 5 level ya. Jadi ada tambahan level 1 level ya. Jadi dan namanya itu bukan IQ, NIQ lagi, tapi N1, N2, N3, N4, N5 seperti yang kalian ketahui sekarang. Nah, di sini selain saya sama Pak Ari, ada nggak yang pernah ikut JLPT lama? Ada nggak kira-kira ya? Ada nggak yang seangkatan? IQ, NIQ, Sankyu, Yongkyu, ada nggak? Belum ngerasain Sensei. Belum ngerasain ya? Soalnya sama sih sebenarnya. Ya, IQ, NIQ, Sankyu, Yongkyu ya. Oke. Terus di tahun 2010 itu berarti waktu saya di Jepang ini ya. Jadi kebetulan waktu itu saya lagi di Jepang, berubah sistemnya dari 4 level ke 5 level, dan saya mengalami 2 perpindahan itu ya. Oke. Nah, sebenarnya JLPT ini tujuannya ya untuk menguji kemampuan bahasa Jepang orang yang bahasa ibunya itu bukan bahasa Jepang ya. Nihongo bogo to shinai gaikokujin gitu ya. Jadi menarget yang
diuji itu adalah orang-orang yang bahasa ibunya bukan bahasa Jepang. Lalu memberikan sertifikat ya, sertifikasi terhadap kemampuan tersebut ya. Jadi ini saya sebenarnya semua baca di ini sih, di websitenya ya. Jadi katanya gensoku toshite nihongo o gogo to shinai hito o taishou ni nihongo noriku o sokutei shi nintei suru koto o mokuteki to shite imasu. Katanya begitu ya, jadi kurang lebih sama artinya ya. Terus waktu awal pelaksanaannya itu katanya jumlah pesertanya itu ada 7.000 orang ya. Dan sampai sekarang itu meningkat sampai banyak deh pokoknya. Nanti kita akan lihat ada tabel-tabel datanya juga ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat ciri khas JLPT itu seperti apa sih ya. Jadi supaya lebih kenal lebih jauh ya JLPT itu kayak gimana sih gitu. Ya, oke. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan ya, pada dasarnya JLPT itu mengukur kemampuan bahasa asing, bahasa Jepang orang asing ya, orang yang bahasa ibunya bukan bahasa Jepang, dan memberikan sertifikasi terhadap kemampuan tersebut. Terus katanya JLPT ini mengukur kemampuan komunikasi dalam menyelesaikan suatu misi atau tugas. Ini maksudnya bukan ada tugas kanji gitu, kamu bisa nggak nyelesain kanji itu, bukan maksudnya. Tapi maksudnya misalnya kita mau beli tiket konser BTS misalnya di Konbini, nah itu bisa nggak beli itu tuh, ngomongnya gimana? Sumimasen, tiket o kaitain desu keredomo kochira de dekimasu ka? Nah, bisa nggak ngomong seperti itu? Maksudnya misi atau tugas itu seperti itu ya. Ya, terus ciri khas selanjutnya adalah levelnya ya. Dulu itu levelnya ada 4, nah sekarang ada 5. Dan mungkin pelevelan ini mungkin tidak ada di ujian kemampuan bahasa lain. Mungkin karakteristiknya berbeda ya. Nah, terus sistem penilaiannya juga berbeda. Rumit sekali nih sistem penilaiannya. Saya udah baca sih dokumennya ya. Ribet deh pokoknya ya. Namanya sistem ini, Shakudo Tokuten katanya ya, Shakudo Tokuten. Jadi Shakudo Tokuten ini katanya sistem yang menilai kemampuan bahasa Jepangnya itu tidak bergantung ke tingkat kesulitan soalnya. Jadi bisa menilai kemampuan bahasa Jepang seseorang itu dengan stabil gitu ya. Jadi ada equalizing gitu dinilainya supaya tingkat soal yang susah ataupun mudah itu kalau peserta yang sama itu dengan soal yang bagaimanapun itu tetap kemampuannya bisa terukur dengan akurat gitu. Jadi sistemnya katanya begitu. Saya udah coba baca sih, sudah coba mencerna, tapi berkaitan sama ini ya statistik gitu, jadi udah pusing duluan saya. Tapi namanya ini ya, Shakudo Tokuten. Jadi dalam kondisi apapun soalnya itu bisa menilai kemampuan bahasa Jepang seseorang dengan akurat gitu. Ya, mengklaimnya begitu ya. Nah, terus pihak panitia, pihak penyelenggara dalam hal ini The Japan Foundation itu menyediakan namanya can-do list juga. Nah, maksudnya apa ini can-do list? Nah, maksudnya adalah kan kalau kita mengukur kemampuan, terus kemampuan kamu level segini. Nah, dengan level segitu, itu kita bisa apa sih? Nah, itu bisa kalian cek kemampuan kalian lewat can-do list ini. Jadi saya bisa apa nih dengan level, misalnya N3 nih ya. Dengan N3 itu sebenarnya saya bisa apa sih? Gitu. Nah, kalian bisa mengecek ya kemampuan kalian secara konkretnya seperti apa yang saya bisa gitu dengan menggunakan can-do list ini. Jadi menyediakan ya The Japan Foundation ini. Ya, jadi kemampuan kalian N2, N3, N1 itu di kehidupan yang nyata itu bisa apa sih? Nah, itu kalian bisa cek can-do list. Sebenarnya bisa diunduh ya, tinggal diklik aja sih di Google, dicari ya can-do list
JLPT gitu ya, itu bisa dapat. Nanti kalian bisa pastikan dengan level yang sekarang itu kalian bisa apa. Ya. Terus kita lanjutkan mengenai komposisi soalnya ya. Ini juga saya ambil dari websitenya JLPT ya, jlpt.jp. Di situ banyak sekali data yang bisa kita gunakan ya, untuk mempelajari JLPT. Nah, salah satunya adalah ini, komposisi soal ya. Nah, JLPT ini kenapa? Kan ininya jenis soalnya pilihan ganda semua kan ya. Nah, kenapa kalau yang lain tuh kan ada esai kayak ini ya, kayak ujian kemampuan bahasa Indonesia, itu ada, kalau nggak salah ada esai dan ada wawancaranya juga. Ya. Jadi, tapi kalau JLPT ini cuman ujian dengan soal-soal pilihan ganda gitu ya. Kenapa bisa begitu? Karena ujiannya dilaksanakan dengan skala yang besar sekali seluruh dunia di satu waktu kan ya. Jadi di satu waktu di seluruh dunia diadakan ujian dengan soal yang sama gitu. Itu sebuah hal yang menakjubkan sih kalau menurut saya ya. Di satu waktu bisa melaksanakan sebuah ujian dengan soal yang sama 5 level ya di satu waktu gitu ya. Nah karena skalanya yang besar itu bukan kita sih, memang saya yang ngadain. Bukan. Maksudnya penyelenggaranya itu akhirnya membuat jenis soal itu jadi pilihan ganda ya gitu. Dan kalau kalian melihat itu ya ada soal Moji, Goi, Bumpo, terus ada Dokai, Chokai ya. Walaupun pihak penyelenggara mengklaim bisa mengukur kemampuan komunikasi, tapi ya tidak secara langsung kan, tidak ada ujian ngobrol kan ya, nggak ada ujian apalagi yang berkaitan dengan output bahasa gitu. Jadi walaupun mengklaim bisa mengukur kemampuan komunikasi bahasa, itu tidak mengukur secara langsung gitu. Kalau ini juga hal yang penting sih kalau menurut saya. Jadi apa yang dinilai sama JLPT itu, walaupun pihak penyelenggara mengklaim bisa mengukur kemampuan komunikasi, tapi yang dinilai itu sebenarnya sejauh mana kita tahu gitu. Ini jadi keyword yang paling penting sih kalau menurut saya. Sejauh mana kita tahu, sejauh mana kita mengetahui bahasa Jepang, seberapa banyak kita punya pengetahuan bahasa Jepang. Jadi itu sih kalau menurut saya. Itu keyword yang penting ya. Nanti silakan kalian simpan ya di long term memory kalian ya supaya ingat, nanti saya bicarakan lagi soalnya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, ini selanjutnya ada beberapa tabel yang menurut saya menarik ya. Pertama yang ini. Kalau kita lihat itu ini adalah tabel pelaksanaan JLPT selama beberapa tahun, 3 tahun ya. Nah, kita bisa lihat di tahun 2020 di mana pandemi itu mulai merebak ya. Itu punya catatan peserta yang paling sedikit kayaknya ya, hanya 300 aplikannya, maksudnya pendaftarnya itu 424, yang bisa ikut tuh hanya 370.000 orang ya, sekian orang gitu. Sebelumnya tahun 2019 itu sampai 1 juta lebih ya. Jadi bisa kalian lihat ini impact-nya besar sekali ya, memang corona itu. Semoga cepat selesai ya, kita bisa ujian-ujian lagi. Nah, terus ini juga menarik ini. Menurut saya menarik ya. Semoga menarik. Jadi gini, menariknya itu adalah, bisa nggak baca nih tabelnya? Jadi ini adalah jumlah pendaftar, di atas ya ada aplikan ya, itu jumlah pendaftar. Yang di bawahnya examinees itu jumlah orang yang ikut ujian. Yang paling bawah yang certified itu adalah orang yang lulus dan tersertifikasi. Dan kalau kalian lihat di bagian yang warna di kotak-kotakin itu warna merah, itu adalah jumlah ya persentasi orang yang sertifikasi dari 48.000 orang itu N1 atau totalnya ya, misalnya kita lihat yang saya kotakin dulu sebentar supaya jelas. Coba lihat bagian ini ya. Dari total orang yang ikut ya,
ini tahun 2019 ya, itu hanya kalau kita lihat yang total semua ya di Jepang dan di seluruh dunia itu di sini hanya 36,1% yang lulus. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan melalui grafik ini adalah JLPT atau bahasa Jepang itu emang susah gitu. Jadi kalau kalian nggak lulus, itu ya emang karena susah jadi nggak lulus gitu. Jadi nggak usah terlalu banyak nyalahin diri sendiri gitu ya. Jadi ini yang mau saya sampaikan sebenarnya. Jadi ya orang ujiannya emang susah kok. Ya wajar lah kalau nggak lulus gitu. Emang susah. Mau gimana gitu kan. Jadi nggak usah. Menyalahkan diri itu pada tahap tertentu dengan dosis tertentu itu boleh. Itu dianjurkan. Silahkan, salahkan diri kalian. Tapi dengan dosis tertentu ya. Nggak boleh terlalu banyak. Nanti kalau terlalu banyak ya keracunan ntar ya. Terdominasi oleh rasa salah itu jadi nggak bisa move on gitu ya. Gitu. Ya, jadi itu yang ingin saya sampaikan dengan paling enggak kalaupun kita nggak lulus itu ada alasannya lah ya. Kita bolehlah beralasan sedikit. Kalau di kerja di perusahaan kan nggak boleh beralasan kamu gitu ya. Nggak bisa ya nggak bisa aja gitu. Tapi ya kalau untuk ini bolehlah sedikit ya beralasan. Oh ya emang karena JLPT-nya susah kok. Ya, jadi coba dilihat deh. Hampir nggak ada yang melebihi 50% loh. Oh ini paling ada nih N5. Itu ya N5. N5 dan itu di Jepang ya. Jadi wajar kalau banyak yang lulus karena lingkungan belajarnya udah bagus. Ya. Oke. Terus kita lanjutkan. Selanjutnya adalah jenis soalnya. Tadi kan sudah ada ya gambaran sedikit. Nah, di sini ada beberapa jenis soal yang dari N1 sampai N5 ya. Kalau N1 sama N2 itu jenis soalnya 2. Kalau N3 sampai N5 itu ada 3 jenis. Yang pertama Mojigoi, terus ada Bumpo Dokai ya, terus yang terakhir Chokai. Nah, terus perhatikan di N4 dan N5 itu ada yang merah-merah ya. Nah, perhatikan di situ ada perubahan waktu ujian ya. Jadi katanya untuk N4 dan N5 di bagian Mojigoi dan Bumpo Dokai itu ada pengurangan waktu pengerjaan soal. Jadi kita harus lebih hati-hati ya. Jadi kalau di N4 sama N5 itu dulu Mojigoi kita bisa mengerjakan setengah jam, 30 menit. Tapi setelah tahun 2020 Desember kemarin itu jadi 25 menit saja. Demikian juga dengan Bumpo Dokai di N4 dan N5 ya. Tadinya 1 jam, tapi sekarang jadi 55 menit. Belum lagi pidato dari proktornya, pidato dari pengawas. Ngalamin nggak yang kayak gitu? Kan bacain peraturan dulu kan ya. Ya, nggak boleh nyontek ya, gitu kan. Saya juga pengalaman sebagai pengawas udah 3 tahun lebih ya. Jadi ya, memang ada prosedur seperti itu ya. Jadi kadang waktu mengerjakan soal kita juga bergantung sama pidatonya pengawas ini. Kadang lama, jadi kan waktunya semakin sedikit. Jadi harus hati-hati ya. Perhatikan waktu pengerjaan soalnya. Oke, kita lanjutkan ya. Selanjutnya adalah beberapa fakta unik ya mengenai JLPT. Nah, dulu kalau orang tuh ada yang ngobrol ke saya, Sensei ada nggak sih kadaluarsanya? Nah, sebenarnya pihak penyelenggara itu tidak pernah menuliskan bahwa, tidak pernah menetapkan ya bahwa sertifikat JLPT itu ada kadaluarsanya gitu. Itu tidak ada pernyataan seperti itu dari pihak penyelenggara. Jadi ya itu ya berlaku terus sampai seumur hidup. Gitu. Tapi kadang ada perusahaan atau instansi atau misalnya kampus ya, instansi pendidikan yang membuat peraturan tersendiri berkaitan dengan batas batas penggunaan ya, apa ya itu, batas expirednya ya dari sertifikat JLPT. Biasanya sih 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Nah, kalau ada perusahaan yang membuat peraturan sendiri seperti ini, itu tujuannya adalah untuk mengembangkan sumber daya manusia mereka. Gitu. Jadi dengan meminta
karyawannya atau mahasiswanya atau anggotanya ikut JLPT secara rutin, itu diharapkan karyawannya, mahasiswanya atau anggotanya itu bisa mengupdate ya, bisa belajar terus gitu. Jadi sebenarnya sih nggak ada batas waktunya gitu, batas penggunaannya ini udah expired gitu ya, udah 2 tahun gitu, nggak ada sebenarnya ya. Terus tingkat kesulitannya ya, kadang kita merasa kalau ada yang di sini ada yang udah pernah ikut 2-3 kali, ada JLPT? Ada ya, oke. Banyak mungkin ya yang udah ikut lebih dari 10 kali ada. Aku kayaknya belum lagi kalau 10 kali Mas. Oke, iya makasih, belum lahir ya. Oke, ya. Nah, kalau ada mahasiswa atau Bapak Ibu di sini yang merasa kayaknya soal tahun ini lebih gampang deh, nah itu feelingnya benar. Jadi kata penyelenggaranya itu sulit membuat soal ujian yang tingkat kesulitannya sama, itu sulit sekali, nggak mungkin. Ya. Jadi ada perubahan pasti, sedikit banyak ya. Tingkat kesulitannya itu tiap tahun berbeda. Dan perasaan kalian itu benar adanya. Jadi nggak mungkin bikin soal setiap tahun 2 kali pula ya, dengan tingkat kesulitan yang sama, itu nggak mungkin. Nah, makanya pihak penyelenggara tidak menilai hasil ujian JLPT-nya dengan nilai, misalnya kalau salah satu minus 1 gitu ya, nggak seperti itu nilainya. Kalau benar berarti plus 1 gitu, enggak. Tapi pakai sistem tadi, Shakudo Tokuten ya. Jadi sistem penilaian Shakudo Tokuten ini tidak bergantung ke mudah atau sulitnya si soal tersebut gitu. Ya. Jadi mau soalnya kayak gimana, ujian ini masih bisa dengan akurat mengukur kemampuan kalian, mengukur kemampuan kita ya, gitu. Ya, terus yang lain ini selanjutnya, nah, mengukur kemampuan apa sih sebenarnya gitu kan ya. Tadi seperti saya bilang ya, disebutkan mengukur kemampuan komunikasi, maksudnya kemampuan ngobrol gitu kan ya dalam bahasa Jepang, tapi sebenarnya tetap bergantung ke kuantitas pengetahuan bahasa gitu dan kualitas pemahaman kita terhadap pengetahuan tersebut ya. Misalnya saya bilang pengetahuan bahasa ini maksudnya apa sih pengetahuan bahasa? Nah, maksud saya pengetahuan bahasa ini adalah pengetahuan kita mengenai tata bahasa, terus pengetahuan mengenai kosakata, laptop itu bahasa Jepangnya apa sih? Sepeda itu bahasa Jepangnya apa sih? HP itu bahasa Jepangnya apa sih? Nah, itu adalah pengetahuan bahasa. Atau pola kalimat nani nakere banarimasen itu artinya apa sih? Nah, itu nakere banarimasen itu harus, untuk mengekspresikan harus dalam bahasa Indonesia. Nah, itu adalah pengetahuan bahasa. Ya. Jadi yang katanya sih bisa mengukur kemampuan komunikasi, tapi sebenarnya nggak bisa komunikasi pun, asal tahu banyak pengetahuan bahasa, kita bisa lulus. Gitu. Ya, ini apa yang saya sampaikan ini sebenarnya ini sebagian besar isi dari materi saya itu saya ambil dari website pihak terkait ya, jadi bukan saya ngarang-ngarang sendiri. Nanti saya akan sampaikan ini dari fakta, ini asumsi saya gitu, jadi jelas ya. Nah, yang ini yang akan saya sampaikan tadi yang barusan ya, bahwa walaupun JLPT itu bilangnya bisa mengukur kemampuan komunikasi ya. Jadi intinya kalau punya N1 itu bisa ngobrol pera-pera gitu, bla 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 gitu ya. Memang sih kalau punya pengetahuan bahasa lebih itu punya kemampuan komunikasi yang lebih juga, tapi tidak sepenuhnya gitu. Nah, ini asumsi saya. Ya, kenapa saya bisa berasumsi seperti itu? Karena saya sudah melihat waktu saya di Jepang ya, contohnya ya, waktu saya sekolah tadi kan ada dibilang sama Janet itu saya sekolah bahasa Jepang di Tokyo Nihongo Kyoiku Senta ya. Nah, di situ tempat belajarnya Jerome Pauline juga. Jadi literally Jerome Pauline itu kohai saya sebenarnya.
saya bangga punya kohai seperti Jerome Pauline ya. Jadi waktu lihat videonya dia tuh ada kamernya kan ya, ada tempat waktu dia bikin vlog itu ya, saya pernah di situ gitu, senang melihatnya ya, Nakashina gitu ya, seperti itu. Nah waktu sekolah di situ saya sekelas dengan orang-orang dari berbagai negara, ada yang Taiwan, ada dari Tiongkok, ada dari Thailand atau dari mana ya, Vietnam, ada yang mana lagi tuh. Nah, saya mulai meragukan bahwa kalau udah punya N1 tuh berarti udah bisa cacisus gitu ya. Itu ketika melihat teman-teman saya dari Tiongkok, ya, dari Taiwan, mereka tuh punya N1 semua. Gampang buat mereka itu dapat N1. Karena apa? Karena yang dilihat itu kan kanji ya. Jadi mereka tuh punya akses tersendiri yang khusus gitu ke pengetahuan bahasa Jepang sehingga mempermudah mereka mencerna gitu ya. Makanya saya bisa berasumsi bahwa yang penting tahu, nggak perlu bisa make gitu, nggak perlu mampu ngobrol banyak, tapi yang penting tahu gitu. Untuk lulus JLPT ya. Jadi nggak usah nunggu kita tuh bisa ngobrol pera-pera dulu baru ikut N1 gitu, enggak. Asalkan masukin banyak input aja ya gitu. Jadi banyak teman-teman saya dari Tiongkok, yang dari mana gitu ya, itu punya N1 semua, tapi kalau ngobrol itu feelingnya beda gitu. Ya, feelingnya beda. Jadi nggak sekomunikatif yang saya pikir gitu. Itu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Terus, nah, itu tadi sudah kita ngobrolin nih, ciri khasnya sebagian besar ya. Nah, selanjutnya kita bicarakan mengenai bagaimana menghadapinya ya. Nah, ini pasti yang ditunggu-tunggu ya. Sebenarnya kalau ngobrol ringan ya, saya nggak punya tips khusus. Saya punya kayak gimana gitu ya, cara tersendiri gitu, nggak ada. Saya belajarnya sama kayak kalian ya, belajar gitu pakai buku gitu ya. Nggak ada yang khusus. Cuman memang waktu saya pernah ke Jepang dan saya banyak belajar sih waktu di Jepang itu, maksudnya banyak, tapi belajarnya nggak belajar pakai buku juga. Saya lebih senang ngobrol sama orang gitu ya, ketemu banyak orang, lebih suka bersosialisasi gitu ya, dan memahami bahasa Jepang dari situ. Dan satu lagi yang saya perlu sampaikan bahwa bukan berarti sudah punya pengalaman ke Jepang, berarti bahasa Jepangnya udah cacitus gitu ya. Enggak, tergantung orangnya juga. Memang pada tahap tertentu orang itu yang punya pengalaman ke Jepang seminggu, sebulan, 3 bulan, setahun lebih gitu ya. Itu pada tahap tertentu dia sudah terbiasa dengan pola komunikasinya. Tapi bukan berarti dia punya kemampuan komunikasi yang lebih daripada kita, enggak ya. Itu tergantung orangnya gimana, karena belajar komunikasi itu beda lagi ya. Nah, ini yang saya mau sampaikan ya. How to JLPT, jelepet ya. Oke. Jadi ada 4 poin yang saya sampaikan di sini ya. Pertama yang mau saya sampaikan adalah kita harus mengetahui perbedaan antara tahu dan mampu. Kadang kita suka nggak bisa bedain ya. Kadang saya juga begitu ya. Kita mesti tahu dulu. Jadi supaya mengurangi insecurity-nya gitu, supaya bisa move on, supaya bisa menyerap input. Nah, kita harus punya kenyamanan dulu dalam belajar. Nah, itu salah satu tahap awalnya adalah kita harus tahu perbedaan antara hal tahu dan hal mampu ya. Oke. Terima kasih ya. Terus ada strategi belajarnya beberapa saya sampaikan nanti. Terus tentang jam terbang juga ya. Jam terbang juga penting ya. Jam terbang itu maksudnya ikut ujian ya. Semakin banyak ikut ujian ya semakin banyak yang kita pelajari. Terus ada poin tentang ketsu dan ryoku. Saya tulis ketsu-nya itu dalam katakana. Ketsu itu artinya pantat sebenarnya dalam bahasa Jepang. Ketsu dan ryoku ya.
Jadi harus punya kemampuan mengambil keputusan dalam waktu singkat, itu penting juga ya. Saya bicarakan satu persatu. Yang pertama ini perbedaan antara tahu dan mampu. Jadi saya ya pernah baca-baca gitu ya. Nah ini ada beberapa tokoh, ada tokoh yang bilang namanya Krashen, itu katanya bilang proses belajar dan proses menguasai bahasa itu adalah hal yang berbeda katanya ya. Nah, kalau Krashen ini punya sudut pandang yang sedikit ini ya, ekstrim ya. Katanya, walaupun kita belajar, kita tuh nggak bisa mempengaruhi proses penguasaan bahasa asing kita gitu loh. Jadi gimana pun belajar itu nggak berpengaruh ke proses penguasaan bahasa asingnya. Tapi orang lain bilang enggak. Nah, kata si Greg ini, kata Steinberg ini bilang, ya enggak gitulah ya. Mas Krashen nggak gitulah. Tetap aja ada pengaruhnya, kan namanya juga ini. Kalau kita nggak belajar, dari mana dong kita tahu bahasanya gitu kan ya. Jadi saling mempengaruhi, tapi kalau kita sudah tahu, itu bukan berarti kita sudah mampu ya. Sama kayak kita tahu cara masak yakiniku misalnya, kita tahu cara masak sop ayam gitu ya. Beda dengan kita bisa masak sop ayam ya. Kalau kita tahu kan tahu bumbunya apa aja gitu, tapi belum tentu bisa bikin kan. Pasti kalian juga pernah merasakan itu. Ya, itu sama dengan bahasa Jepang. Nah, momen itu bisa kalian rasakan ketika kalian merasa udah 2 tahun, 3 tahun belajar kok nggak bisa ngomong gitu. Itu buktinya bahwa proses belajar itu tidak sama dengan proses menguasai bahasa tersebut gitu ya. Jadi yang ingin saya sampaikan itu, terasa nggak kalian udah belajar lama tapi nggak bisa ngomong? Ngerasain kan? Iya nggak sih? Apa saya doang? Enggak kan? Rasa sensei. Logis kan? Masuk ngerasain kan ya? Nah itu memang banyak faktor penyebabnya ya. Tapi itu yang menjelaskan bahwa proses belajar dan proses kita bisa ngomong itu proses yang dua-duanya itu beda. Nah, supaya bisa ngomong, ini poin ketiga ya, itu perlu dilakukan proses atau proses lain atau perlakuan lain terhadap informasi yang atau pengetahuan bahasa yang kita punya. Gitu. Misalnya kita tahu bahasa Jepangnya meja gitu kan ya, bahasa Jepangnya meja, kue misalnya, kita tahu. Atau bahasa Jepangnya saya mau pergi ke belakang dulu gitu ya. Coto toire ni itekimasu gitu ya. Tahu bahasa Jepangnya, tapi bisa make nggak gitu. Itu beda lagi. Ketika kalian sudah tahu dan ingin merubah pengetahuan itu menjadi sebuah kemampuan, itu perlu perlakuan yang lain, perlu dipraktekkan, ya, perlu ada keterlibatan fisik dan mental. Kalau tidak ada keterlibatan fisik dan mental, pengetahuan akan sulit menjadi sebuah kemampuan. Tapi dalam JLPT itu kita memang sih bilangnya menguji kemampuan gitu ya. Tapi pada dasarnya banyak bergantung ke seberapa banyak pengetahuan yang kita punya gitu. Jadi JLPT itu tidak sepenuhnya mencerminkan kemampuan bahasa Jepang kita, kemampuan berkomunikasi kita gitu. Makanya tadi pagi saya baru ngobrol sama alumni ya. Dia sendiri bilang, "Sensei, saya banyak wawancara orang yang punya N2, tapi nggak bisa ngomong, Sensei." Gitu. Jadi ini buktinya adalah bahwa untuk mencapai N1, N2, atau N3, atau N seberapa, itu tidak perlu nunggu kalian punya kemampuan ngomong dulu. Jadi yang penting itu banyak punya pengetahuan bahasa di dalam diri kita. Itu yang poinnya ya, yang ingin saya sampaikan. Oke, ini saya agak percepat sedikit ya. Nah, perbedaan tahu dan mampu ini juga ada lagi di sini ya. Jadi tapi kadang gitu ya. Kadang
memori itu terbatas, memori kita. Jadi supaya kita, pengetahuan yang masuk itu menjadi pengetahuan yang bisa lama ada di dalam diri kita, itu perlu perlakuan khusus ya. Nah, terus ini juga salah satu hal yang membuktikan bahwa untuk ngomong bahasa asing itu perlu banyak pengetahuan, nggak cukup cuman tahu bahasa Jepangnya ini tuh ini gitu ya, nggak cukup itu saja, banyak. Ada linguistic competence, ada pengetahuan bahasa, ada pengetahuan sosiolinguistiknya juga, pengetahuan pragmatiknya juga ya. Sosiolinguistik itu pengetahuan tentang ketika kita ngomong sama yang lebih tua itu gimana, tentang status sosial gitu ya. Kalau pragmatik itu tentang bagaimana memulai pembicaraan, itu dibutuhkan pengetahuan seperti itu. Jadi udah beda gitu ya. Nah, terus strategi belajar, ini saya udah lihat ya, berbagai macam video. Ini mungkin kalian juga udah pernah lihat kan ya. Ya udah banyak lihatnya. Konnichiwa gitu ya. Ada yang macam-macam, ada yang ngasih tahu. Terlepas dari buku yang mereka gunakan, terlepas dari materi yang mereka gunakan, itu mereka melakukan hal yang sama sebenarnya. Ya. Jadi kalau nonton itu tuh nonton ya. Tapi kalau nonton ini, nonton video-video tips lulus JLPT ya, itu kita harus perlu memperhatikan bahwa mereka yang ngomong ini punya latar belakang yang beda dengan kita. Jadi kadang nggak bisa disamain ya. Gitu. Jadi sebenarnya mereka melakukan hal yang sama. Jadi pertama, mereka itu bisa menjadikan kegiatan belajar bahasa Jepang itu jadi keseharian mereka. Ya. Terus selain itu ya, ini juga terbukti dari saya mengalami sendiri. Dulu waktu saya pertama kali lulus level 2, waktu itu saya nggak pernah belajar. Maksudnya nggak pernah belajar khusus, tapi waktu itu saya ngajar pelajaran Dokai. Dokai itu yang susah ya, yang udah level atas itu. Itu waktu ngajar, saya kan perlu persiapan ya, perlu persiapan ngajar, perlu belajar dulu ya. Bedanya dosen sama mahasiswa itu kan ya waktu belajarnya gitu. Jadi itu menjadi rutinitas saya setiap hari ya. Jadi mempelajari Dokai. Nah itu menjadi rutinitas saya dan membawa saya bisa lulus gitu. Terus mereka juga yang di video-video lulus JLPT itu punya bisa mengusahakan menyerap banyak input gitu ya, pakai buku-buku macam-macam ya. Terus mereka tuh fleksibel, punya fleksibilitas dalam menggunakan bahan ajar, jadi bisa yang mana aja. Jadi sebenarnya kalau ada yang pernah nanya kemarin waktu persiapan ya, Sensei buku apa sih yang paling bagus gitu untuk belajar? Nah sebenarnya nggak ada yang buku yang ya semua bagus, tapi visualisasi buku itu kan macam-macam ya. Silakan tinggal pilih aja buku yang menurut kita nyaman gitu ya. Jadi nggak perlu harus dari saya gitu ya. Oh saya pakai ini nih gitu ya. Silakan pakai ini pasti lulus. Nah, nggak bisa karena setiap orang pasti punya preferensinya sendiri ya. Terus yang paling susah adalah kita kadang tidak bisa fokus ke diri kita sendiri. Kita sangat mengkhawatirkan lingkungan sekitar ya. Oh si dia tuh udah lulus itu, udah dia pakai buku apa tuh gitu ya. Saya ikutan tapi nggak bisa fokus ke diri sendiri. Kita tuh perlunya apa sih gitu. Nah ini yang menurut saya perlu dikembangkan gitu. Bisa fokus ke diri kita sendiri. Jangan terlalu banyak musingin orang lain ya. Terus jam terbang juga penting ya, silakan banyak. Kalau sekarang JLPT agak susah diikuti, silakan ikuti TBJ aja dulu yang gratis, yang online gitu ya. Terus satu lagi harus bisa mempunyai kemampuan untuk memutuskan sesuatu dalam waktu yang cepat gitu ya. Harus bisa seperti itu. Oke. Terus nah ini terakhir ya, akhirnya kita ke kesumpilan ya, yang ditunggu-tunggu, kesumpilan. Jadi intinya adalah pertama usahakan banyak bersinggungan sama input gitu. Jadi
jangan tanya buku apa yang bagus, tapi tanya buku apa yang ada gitu. Yang ada apa sih di sekeliling kita, apa yang terjangkau oleh kita, itu dulu dikonsumsi gitu. Ya, dan dikonsumsi dengan rutin. Terus kalau misalnya, aduh, udah lama belajar tapi nggak bisa ngomong, nah itu bukan berarti kalian tidak memiliki kemampuan. Ya, kita tidak bisa ngomong itu karena banyak faktor. Jadi jangan baper, jangan mikir, oh gue kurang belajar. Enggak. Ya, proses penguasaan bahasa asing itu memang perlu waktu. Dan sama kayak bayi, itu kan bayi itu ada masa yang panjang, dia menyerap input. Bapak ibunya bilang, oh mau minum cucu ya, ini bikinin cucunya gitu kan. Dari yang kayak gitu sampai akhirnya dia menyerap banyak input ya, sampai akhirnya otot-otot di mukanya itu bisa bergerak ya dan bisa ngomong gitu. Itu masa menyerap inputnya lama. Sama halnya dengan kalian sebenarnya. Jadi kalau di dunia pendidikan, kalian masih di dalam momen, masih dalam periode menerima input banyak, tapi disuruh ngomong itu memang kadang susah, itu wajar. Gitu. Karena memang kita perlu waktu untuk menyerap input. Gitu. Jadi nggak usah baper kalau udah belajar lama, tapi nggak bisa ngomong. Jangan nyalahin diri sendiri, karena memang perlu proses yang lama, kecuali memang nggak pernah belajar, nah itu repot. Ya. Terus usahakan bisa tidak peduli dengan sekitar, fokus aja sama diri kita sendiri. Kita perlunya apa? Kita bisanya apa? Lakukan dengan konsisten. Terus jangan lupa manusia itu ada batas. Tapi gimana caranya dalam keterbatasan ya? Saya waktu lulus N2 cuman punya buku Kanjeng Masta satu doang, itu fotokopian. Itu doang belajarnya, tapi saya belajar ngajarin orang dokai gitu. Itu doang sih. Ya, jadi dalam keterbatasan gimana caranya supaya dapat hal yang maksimal. Terus yang terakhir, kalau misalnya jadi gini, yang perlu diperkuat adalah bagaimana caranya kita bisa menyerap input. Kalau JLPT itu kan baca kan sama dengar. Intinya mendapatkan input kan ya, ya enggak? Baca itu kan menyerap input pakai visual kan. Kalau Cokai itu kan menyerap input pakai kuping. Nah, gimana caranya kita bisa menyerap input cara baca ya dengan baik gitu, memperkuat kemampuan baca kita. Nah, kalau untuk memperkuat pendengaran ya, ini kita bisa pakai teknik namanya shadowing. Itu banyak sekali materinya ya, ilegal sih sebenarnya, tapi ya lumayan lah ya daripada nggak ada gitu. Itu silakan cari shadowing ya. Terus banyak bersinggungan, banyak mengerjakan soal latihan. Bukan berarti kalian ngerjain soal latihan itu harus ngerti semua, enggak. Kalau ada yang nggak ngerti, oh gini, lihat kan ada lembar jawabannya tuh. Lihat aja lembar jawaban, oh ternyata jawabannya gini, ya, oke deh gitu ya. Terus aja dilihat gitu ya, terus dikerjakan ya. Terus kalau mau input yang lebih komprehensif, itu bisa dengar atau baca berita. Banyak sekali sekarang aksesnya gampang. Jadi dengan berita itu, kalau yang audiovisual, kita bisa dengar, kita bisa menyerap kosakata, bisa membaca juga, pengetahuan sosial budaya juga, itu penting banget. Terus yang terakhir, kita seperti yang tadi saya sampaikan, memperkuat penyerapan input kita, gitu. Baca sama mendengar. Itu dulu kalau mau lulus JLPT, kalau menurut saya. Dan menikmati ini. Kalau nggak bisa menikmati ini susah. Gitu. Jadi bisa nggak jadi konsisten gitu, menikmati input ini. Ya, oke. Jadi ini beberapa referensi yang saya gunakan dalam menyusun materi ini. Ya, nanti bisa silakan diakses lagi. Terus ya terima kasih. Ya saya kembalikan ke panitia. Mohon maaf ya kelebihan. Terima kasih. Terima kasih Sensei atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Kini tiba saatnya kita masuk pada sesi tanya-jawab dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Peserta yang ingin bertanya dipersilakan menulis nama, _instansi, beserta pertanyaannya di fitur chat Zoom terlebih dahulu. 2. Kemudian pertanyaan akan dibacakan oleh moderator. 3. Pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas.
5 penanya tercepat akan mendapatkan hadiah setelah webinar selesai. Baiklah, langsung saja kita mulai sesi diskusi ini. Pada para hadirin yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengetik dulu pertanyaannya di kolom chat. Oke, terima kasih ya. Silakan ingin bertanya. Mungkin masih pada ngetik sembari Oke. pada masih ngetik, silakan. Ada satu pertanyaan. Oke. Pertanyaan pertama atas nama Dava dari Unsada. Bagaimana cara mengatur timing saat menjawab soal? Karena sering terjadi habis waktu di saat masih setengah soal yang terjawab. Saya persilakan kepada Harsen. Ya, terima kasih ya Dava. Cara mengatur timing saat menjawab soal ya. Ini sebenarnya saya juga nggak punya teknik tersendiri ya. Intinya kita harus cepat-cepat ya menyelesaikan soal. Jadi saya pikir sih nggak perlu mengatur timing. Pokoknya satu soal itu harus dijawab secepat mungkin, itu aja sih. Jadi nggak punya teknik. Saya juga maaf nggak punya teknik tersendiri. Tapi pertama yang bisa dilakukan adalah supaya kita bisa menjawab pertanyaan dengan cepat, yaitu tadi memperkuat penyerapan input tadi. Kalau misalnya soal pengetahuan bahasa ya, tadi kan Bumpo, Dokai, Goi itu kan semua harus dibaca ya. Nah itu kalau kita masih kemampuan baca kita masih sulit ya, masih terbata-bata, itu akan sulit sekali menjalaninya ya. Jadi silakan diperkuat, banyak baca nanti. Atau dengan teknik shadowing ya. Shadowing itu bukan berarti hanya melatih pendengaran saja, tapi bisa sambil mendengarkan gitu ya. Kita sambil lihat teksnya, terus kita baca, menirukan ya. Itu bisa improve kecepatan menyerap informasi juga. Jadi banyak berlatih sih kalau menurut saya ya, Dava. Terima kasih. Baik. Berarti jawabannya lebih ke memperkuat shadowing, latihan gitu ya, Sensei ya? Memperkuat, memperlancar baca ya, memperkuat kemampuan kita dalam membaca. Baik. Oke. Terima kasih, Sensei. Sama-sama. Apa Saya Dava baca sudah langsung aja. pas? Oh, gimana? Kenapa, Sensei? Itu ada pertanyaan lain? Iya. Pertanyaan kedua dari Diha dari Unsada. Sensei, terima kasih atas pemaparannya. Mau nanya, Sensei. Sensei bisa N1 manten itu gimana ya? Penasaran soalnya grammar N1 itu kan susah banget dicernanya. Dan banyak yang mirip-mirip pun jarang dipakai di Nichijo Kaiwa. Ya. Silakan, Sensei. Oke, makasih Diha. Kayaknya saya tahu Diha ini dari Fakultas Ekonomi kalau nggak salah ya. Diha juga ini pembelajar yang unggul ya. Bahasa Jepangnya bagus ya. Supaya bisa manteng N1 sebenarnya saya juga nggak ada usaha tertentu ya. Tapi dulu kalau N1 itu kebanyakan soalnya itu tentang berkaitan sama ini ya. Kondisi sosial, budaya, politik di Jepang itu. Jadi kalau dulu saya setiap pagi itu nonton berita Jepang ya. Sekarang kalian bisa mengakses berita tentang Jepang itu dari YouTube ya. Di YouTube tuh ada streaming ya. Itu saya selalu nonton waktu dulu ya. Sebelum saya pulang ke Indonesia itu selalu nonton. Saya pikir itu dengan menonton berita itu banyak sekali. Kita bisa melatih, pertama melatih Chokai,
Terus kalau di berita bahasa Jepang itu kan ada ininya ya, ada subtitlenya ya, itu juga menambah ini ya, dengan melihat konteks, jadi kita tahu arti kata itu tuh apa gitu. Jadi nggak perlu cari kamus sebenarnya. Jadi dengan mengira-ngira, oh itu tuh penipuan, misalnya sagi, misalnya ada sagi, tulisannya sagi gitu ya. Sagi itu kan artinya penipuan ya. Dulu berita di Jepang tuh banyak banget penipuan. Jadi kadang saya menyerap inputnya di situ, mendengar, terus membaca subtitlenya, terus mengetahui ya informasi sosial, budaya, politik dan yang lain itu dari situ. Jadi satu kali itu saya dapat input yang banyak gitu. Mungkin itu ya salah satu tips ya, cara belajar supaya bisa apa namanya menguasai supaya bisa lulus N1. Terus satu lagi, kalau N1 itu memang tata bahasanya udah aneh-aneh gitu. Kadang nggak muncul di obrolan sehari-hari, itu nggak muncul gitu. Nggak mungkin muncul, kayaknya aneh-aneh soalnya ya. Yang banyak muncul di percakapan sehari-hari itu N2 sih kalau menurut saya. Nah kalau N1 itu udah kayak yang di berita, yang di koran ya. Jadi kadang kita menemukan di situ tata bahasanya gitu. Nah cara mencernanya, kita kadang nggak perlu memperdalam. Kadang gini, walaupun kita usaha untuk mengerti, kadang kita nggak paham. Nah, faktornya itu banyak. Bukan berarti karena nggak punya pengetahuan, bukan berarti karena nggak punya kemampuan. Tapi ada faktor yang lain gitu, ya. Yang memang kita tuh untuk dapat itu harus apa ya? Harus punya pola pikir seperti orang Jepang misalnya. Jadi kadang kita nggak bisa mengakses itu. Gitu. Jadi kadang saya berhenti, menyerah gitu, akirameru, memperdalam pengertian saya. Yang penting tahu cara pakainya dulu gitu. Jadi lihat-lihat aja itu, oh gini caranya, oh ini artinya kira-kira begini ya. Jadi paling nggak saya banyak bersentuhan dulu sama input gitu. Jadi nggak perlu mengerti secara mendalam juga nggak apa-apa. Yang penting saya ngerjain soal. Waktu itu saya begitu sih. Mungkin itu sih dari saya untuk Diha ya. Semoga jadi referensi. Baik, terima kasih Sensei. Terima kasih Kak Diha untuk pertanyaannya. Pertanyaan ketiga atas nama Taufik Rahman Hidayat dari UNP. Sensei ingin bertanya, bagaimana tips dari Sensei saat menjawab soal dokai, mengingat semakin tinggi level JLPT, bacaan dokainya semakin panjang. Terima kasih. Oke, makasih Taufik Rahman Hidayat ya. Kalau dokai itu kadang nggak perlu dibaca semua. Capek kita kalau baca semua, waktunya habis. Jadi lihat aja pertanyaannya, apa yang dimau oleh si penulis soal ya. Kalau perlu lihat jawabannya, habis itu mana yang diminta kita cari di dokai itu. Jadi saya nggak hampir waktu itu nggak pernah baca secara penuh ya. Karena waktunya nggak mungkin cukup gitu. Jadi untuk dokai itu silakan lihat dulu apa yang diminta di soal, lalu kita cari di situ di atas gitu di dokainya. Jadi nggak perlu dibaca semua. Pasti ada keyword-keyword ya yang apa namanya bisa kita gunakan untuk menjawab. Dan satu lagi supaya bisa seperti itu, kita harus punya kemampuan baca dulu. Kadang kalau misalnya udah begitu pun kalau bacanya masih sulit, itu sulit. Makanya saya menekankan perkuatlah penyerapan input dulu, baca sama mendengar. Jadi dari situ modalnya itu bisa menyerap input lebih cepat, ya, sehingga kita punya kemampuan untuk mengolah, punya waktu mengolah informasi dengan waktunya itu agak jadi bisa ada gitu ya untuk mengolah itu. Jadi itu untuk Taufik Rahman ya. Jadi pertama perkuat dulu kemampuan baca, terus dokai itu nggak perlu dibaca semua, lihat pertanyaannya dulu, baru cari apa yang diminta di pertanyaan di dokai, di bagian-bagian tertentu aja, gitu kali ya. Baik. Oke, makasih. Terima kasih Sensei. Terima kasih juga Kak Taufik atas pertanyaannya. Pertanyaan keempat atas nama Ari dari SMKN 24 Lawang. Jika pada saat saya mengerjakan ujian, apa saja yang harus kita bawa? Oke, makasih Ari ya, masih SMK ya, semoga dengan ini bisa termotivasi ikut ya. Pokoknya kalau kalian punya skill lebih ya, bahasa Jepang, entah bahasa apa, itu pasti jadi amunisi tambahan buat kalian berkarya ya. Untuk Ari yang kita bawa waktu ujian, pertama KTP ya, terus kartu ujian tentunya, terus pensil ya, kalau nggak salah pensil 2B ya.
Jadi jangan lupa pensilnya jangan bawa satu, bawa penghapus juga. Pensil penghapus jangan bawa satu, bawa dua. Siapa tahu ada peserta lain yang lupa, jadi kita bisa pinjemin, kita bisa berbuat baik juga. Ya itu mungkin ya. Makasih Ari. Baik, berarti yang dibawa KTP, pensil, serta kartu peserta ya, Sensei? Kartu peserta jangan Ya, lupa ya. Kadang ada yang terima lupa. kasih. Pertanyaan kelima atas nama Tubagus Syakri dari Unsada. Apakah untuk level ujian di atas N5 seperti N4 atau N1 akan ada tipe soal di tingkat sebelumnya? Misalnya jika kita sedang melakukan ujian N3, akan ada pola soal Bunpo, N4, dan N5 yang akan muncul. Pertanyaan ini dibuat untuk antisipasi agar selalu mengingat setiap Bunpo dan tipe soal. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Tubagus Syakri Sakutrem ya. Ya, kalau kita berusaha mengingat semua, itu nggak mungkin. Ya, itu bagus ya. Lebih baik menyerah, jangan mengingat semua, karena sulit ya. Dan pertama, kalau ada nggak di soal N1 atau N2 di tingkat yang atas, bumpo-bumpo sebelumnya? Pasti ada ya. Pasti menjadi bagian dari soal-soal di level berikutnya ya. Tapi sekali lagi kita orang terbatas ya, pasti punya batas ya. Jadi tidak perlu terlalu bersemangat ya ngapalin semua bumpo dari level 5. Boleh sih kalau bisa, boleh. Itu kalau bisa bagus ya. Tapi sulit untuk mencapai itu kadang kalau kita capaiannya terlalu tinggi ya, itu kita patah semangat di tengah jalan gitu. Lebih baik ya tetapkan target yang kita bisa jangkau dulu ya. Jadi ketika kita menjangkau target itu ya, itu kita bisa merasakan kepuasan yang membuat kita maju lagi gitu. Kalau misalnya kita targetnya terlalu jauh, saya mau ngapalin setiap soal bumpo gitu. Nah itu kalau bisa punya kemampuan, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, ya udah nggak usah dipaksakan ya. Jadi belajar aja setiap level begitu ya. Setelah lulus level N4, buka buku-buku tentang materi N3 gitu ya. Jadi silakan, nggak usah balik lagi ke N4 lagi, terus ditarik lagi ke N3 gitu. Itu repot banget ya. Itu pasti bebannya berat banget. Kalau bebannya udah besar, kalau udah keberatan itu pasti lelah. Kalau udah kelelahan, nah kita nggak bisa maju lagi nanti ya. Jadi saya pikir tentukan aja target yang kita bisa jangkau dulu ya. Itu untuk itu bagus. Terus tambahan setiap ujian, setiap level itu punya udah ada ininya ya, standar-standarnya. Kosakata apa saja yang keluar ya. Itu ada standarnya, makanya ada buku-buku yang kumpulan soal itu ya. Jadi silakan aja belajar dari situ ya. Pasti bisa ya. Tapi jangan terlalu beban kita juga sebagai pembelajar harus dipikirkan ya. Kalau terlalu berat juga nanti nggak bisa lanjut gitu. Yang penting adalah bisa lanjut, bisa konsisten itu dulu. Oke, itu mungkin dari saya untuk tuh bagus. Terima kasih, Sensei. Terima kasih tuh bagus atas pertanyaannya. Sebelum berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, para peserta webinar dimohon untuk mengisi link absensi ya, yang ada di chat room Zoom. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Atas nama Prasetyo dari SMK 2 Mei. Untuk lulus N5, minimal skornya berapa dan berapa kanji yang harus dikuasai? Ya, terima kasih Prasetyo ya. Kalau ini sebenarnya saya juga nggak tahu ya. Tapi ini saya ada di sini di websitenya. Sebentar. Oke. Ya, berapa banyak yang dibutuhkan ya? Sebenarnya kalau belajar pakai Minnan Nihongo itu ya 1-2 itu saya pikir udah bisa lulus ya. Ya, oke, sebentar.
Iya. Oke, saya belum bisa nemuin. Ya, untuk Prasetyo ya, mohon maaf saya nggak bisa jawab pertanyaannya ya. Tapi saya pikir kalau misalnya untuk minimal skornya ya, oke, minimal skornya bisa ada nih informasinya ya. Kalau minimal skornya untuk lulus itu kalau N5 itu adalah sebentar. N5 itu 80 total ininya ya, total nilainya ya, itu 80 itu udah bisa lulus sih. Kalau N4 itu 90, terus N3 itu 95, N2 90, dan N1 itu 100. Jadi masing-masing itu kan ada batasnya ya. Kalau N1 itu maksimal 180 nilainya, N2 juga, N3 juga, N4 juga. Oh iya, semua 180 ya. Mangtengnya ya, total skornya ya. Jadi kalau N5 itu kalau bisa dapat nilai 80 itu bisa lulus. Kalau N4 usahakan bisa sampai 90. Kalau N3 95, kalau N2 90, dan kalau N1 100 ya. Begitu. Tapi kalau untuk berapa kanji yang harus dikuasai, mohon maaf saya nggak bisa jawab. Pertanyaan itu nanti mungkin bisa dicari ya di website yang terkait. Oke. Berarti untuk N5 minimal skornya 80 ya, Sensei? Ya, betul. Oke. Terima kasih, Sensei. Terima kasih juga untuk Prasetyo atas pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya atas nama Zistia dari Unsada. Mengenai JLPT tahun ini, apa ada hal khusus yang harus diperhatikan? Karena tahun ini JLPT pertama saat masih masa pandemi COVID. Terima kasih. Ya, terima kasih Justia ya. Ya, yang perlu diperhatikan adalah kesehatan ya. Kita harus menjaga kesehatan. Kita juga ya semoga kondisi pandemik di Jakarta dan sekitarnya nggak memburuk ya. Akhir-akhir ini kan banyak lagi ya klaster-klaster kecil gitu ya. Jadi mohon jaga kesehatan, usahakan menjaga protokol kesehatan dengan baik ya. Terus kan kalau nanti kalau mau ikut JLPT tahun ini kan harus pakai itu ya, pakai tes bebas dari COVID ya, entah swab, entah PCR, entah apa gitu ya. Jadi mungkin itu yang perlu diperhatikan juga ya. Jadi nanti pasti ada pengumuman yang lebih rinci lagi sih dari panitianya. Tapi yang penting adalah jaga kesehatan, terus konsisten dalam belajar. Siapin itu aja. Ya, makasih Zistia. Baik, terima kasih Sensei. Oke, mohon maaf, pertanyaan sebelumnya merupakan pertanyaan terakhir sekaligus menutup sesi tanya jawab hari ini. Sayang banget ini masih banyak loh. Jika ingin ada yang ditanyakan lagi, bisa menghubungi secara pribadi. Oke. Sebelumnya kembali diingatkan untuk mengisi presensi webinar yang sudah dikirim di chat room Zoom. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk Hari Sensei atas materi yang dibawakan. Pun terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam sesi tanya jawab ini. Demikianlah acara webinar hari ini yang disampaikan oleh Hari Sensei. Sebelum sesi ini kita akhiri, berikut kesimpulannya. JLPT adalah ujian kemampuan bahasa Jepang yang dilaksanakan sejak tahun 1983 di Jepang dan di luar Jepang sejak tahun 1984, di mana pada tahun 2009 masih terdiri atas 4 level, dan pada tahun 2010 barulah terdiri atas 5 level, yaitu N1, N2, N3, N4, dan terakhir N5, di mana tingkat kesulitan soal tiap pelaksanaan bisa berbeda. Selain itu, sertifikat JLPT tidak memiliki batasan kadaluarsa, yang artinya berlaku sampai kapanpun. Kemampuan berbahasa terdiri atas communicative language competencies,
dan communicative language activities. Communicative language competencies terdiri atas 3 unsur. 1. Linguistic competence, seperti kosakata, tata bahasa, baca tulis, ataupun membaca dan mendengar. 2. Sociolinguistic competence, seperti penggunaan bahasa berdasarkan gender, umur, dan status sosial. Contohnya yaitu bentuk kesopanan ketika sedang berbicara dengan yang disegani. 3. Pragmatic competence, yaitu kemampuan dalam memahami konteks pembicaraan, seperti kemampuan memulai pembicaraan dan pengembangan tema pembicaraan. Baik, sebelum mengakhiri acara pada hari ini, kepada para peserta dimohon untuk kembali menyalakan kameranya, karena kita akan memasuki sesi dokumentasi. Untuk panitia tim dokumentasi, dipersilakan. Oke, terima kasih. Untuk para panitia, sebelum mengakhiri acara kali ini, dimohon untuk menyalakan kamera. Kita akan melakukan sesi foto bersama ya. Sekali lagi buat para peserta, dimohon menyalakan kamera. Terima kasih. Oke, kita mulai aja ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih tim dokumentasi. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Hari Sensei selaku pembawa materi pada hari ini, dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan seminar kali ini. Sampai selesai. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam seminar lainnya. Selamat sore dan terima kasih. Terima kasih Hari Sensei, terima kasih. Terima kasih Hari Sensei. Terima kasih teman-teman. Oke, makasih banyak ya panitia ya. Terima kasih kembali Sensei. Yuk.